Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semakin sehat, semakin afiah lahiriah maupun batiniyah, sampai nanti kita usia panjang dalam segala kebaikan, ketaatan, keridhaan, kekayaan, kemudahan, dan kelak wafat dengan husnil khotimah dan masuk jannah. Amin Allahumma amin. Tentang sholat, ya, tentang sholat. As-sholah wasilah. Ya. Sholat itu hubungan. Sholat itu hubungan. Jadi siapa yang nggak sholat, maka dia putus hubungan. Yang jadi masalah, putus hubungan ini bukan dengan perusahaan. Ya, putus hubungannya bukan dengan orang tua. Putus hubungan dengan orang tua itu kan udah parahnya luar biasa. Putus hubungan bukan dengan pasangan hidup. Putus hubungan bukan dengan anak. Putus hubungan bukan dengan tetangga. Putus hubungan bukan dengan tower yang nggak ada sinyal gitu, bukan. Tapi ini putus hubungan dengan yang menciptakan. Putus hubungan dengan yang memberi hidup. Ya, putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memutuskan hubungan dengan Allah. Siapa dia? Orang yang tidak mau sholat. Makanya ada dua kategori. Orang yang tidak mau sholat itu kategori pertama kufur, kategori yang kedua fasik, yang melakukan dosa besar secara terus menerus. Yang kufur yang mana? Yang dia tidak mau sholat dengan anggapan sholat itu enggak wajib. Ya, eling aja udah cukup. Yang penting ingat Allah, enggak usah sholat-sholatan gitu. Nah, ini kufur. Karena menganggap sholat itu tidak wajib. Atau dia katakan sholat gak perlu 5 waktu, sesekali gak apa-apa. Ya, sesekali gak apa-apa. Ini biasanya anggota kelompok-kelompok gak jelas. Ya, anggota kelompok-kelompok gak jelas. Sholatnya cuman malam dan gak sebut sholat isya. Pokoknya biar gak putus hubungan dengan yang mencipta, udah pokoknya sholat sekali aja cukup. Ini naudzubillah min dzalik. Berarti dia menganggap sholat 5 waktu tidak wajib. Ya, sholat 5 waktu tidak wajib. Maka ini hukumnya dia udah murtad, bukan muslim lagi dia. Dia sudah kufur. Yang seperti itu diminta untuk kembali, ya, meyakini ajaran Islam. Kalau tidak, maka dia murtad. Maka kalau dia punya suami, hukumnya cerai. Meskipun secara hukum negara belum cerai, tapi hukum agama dia sudah bercerai. Sehingga kalau berhubungan, maka itu hukumnya zina. Naudzubillah min dzalik. Kalau dia seorang suami punya istri, ya, maka dia juga udah bercerai dengan istrinya karena dia udah keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut madhab Syafi'i seperti itu. Nah, kalau yang kedua, orangnya yakin sholat itu 5 waktu wajib sholat 5 waktu. Yang enggak sholat itu dosanya besar. Yang enggak sholat itu akan masuk neraka. Cuman dia malesnya luar biasa. Ayo sholat, belum waktunya. Ayo sholat, saya belum dapat hidayah. Ayo sholat, nanti kalau umur saya 60 tahun, masih muda, saya masih foya. Jadi males, tapi dia yakin sholat 5 waktu itu wajib. Maka yang seperti ini tidak kufur, tidak murtad. Ya, tidak murtad, tidak kufur. Hanya saja dia menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan dosa yang sangat besar, sehingga dikhawatirkan akhir umurnya su'il khatimah, na'udzubillah min dzalik.
Orang yang terus-menerus berbuat dosa, kecil saja terus-menerus bisa su'il khotimah, akhir umurnya itu buruk. Apalagi yang dosa besar terus-menerus. Na'udzubillah min dzalik. Maka dikhawatirkan dia akan su'il khotimah. Memang bisa jadi umur 65 sadar, tobat, akhirnya rajin sholat, bisa jadi. Ya itu kalau tobat. Nah kalau tidak bagaimana? Bablas terus, maka dia meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat karena males. Nah bagaimana ancamannya? Ancamannya besar, karena pertama kali nanti yang ditanya di kubur adalah sholat. Kalau amal soleh bagaimana sholatnya? Nah terus bagaimana jenazahnya kalau dia nggak sholat? Diperlakukan seperti apa jenazahnya ini? Dalam mazhab Syafi'i, selama dia mengakui sholat 5 waktu itu wajib, rukun Islam, hanya saja dia malas, maka hukumnya tetap muslim. Hukumnya tetap muslim. Karena dia tetap muslim, maka kewajiban yang hidup adalah memandikan jenazah seorang muslim. Kewajiban yang hidup adalah mengkafani jenazahnya. Kewajiban yang hidup adalah menyolatkan jenazahnya. Kewajiban yang hidup memakamkan jenazahnya. Kewajiban yang hidup, ya tadi mendoakan jenazahnya. Ini tugasnya yang hidup. Perkara dia dikubur bagaimana, urusan Allah dengan dia, urusan dia dengan Allah. Tentunya sebagai muslim yang baik, yang hidup tidak akan mengatakan rasa no. Kamu hidup nggak pernah sholat, oh silahkan ngincipi kamu siksa kubur. Ini muslim nggak genah. Ini muslim nggak genah. Gak benar nih muslim yang seperti ini. Muslim yang benar, kalau lihat saudaranya udah gak sholat, maka ketika saudaranya itu disolatkan, dia nangis nyolatkannya. Allahumma gfir lahu, nangis beneran. Tolong ya Allah ampuni dia. Ya Allah tolong rahmati dia. Ya Allah tolong maafkan dia, karena ngerti nih bencana yang akan dihadapi di kubur nanti kalau gak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Kemudian nanti ketika menguburkan, ya dia akan doakan benar-benar ya Allah tolong selamatkan dia, buka harapannya kepada Allah Ta'ala gitu. Bukan seperti sebagian orang hidupnya aja nggak pernah sholat, ngapain disolatin? Ya ngapain disolatin? Jawabannya disolatkan karena itu perintah syariat.